Saya apresiasi dengan paparan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek ya, yang mencoba memaparkan secara jujur, polos, penuh integrasi, ya, apa adanya. Nah, jadi kita tidak melihat adanya celah-celah yang itu mungkin manipulatif. Nah, apabila kawan-kawan tadi sudah banyak menyampaikan secara rigid, ya, detail per mata anggaran, saya mungkin ingin memberikan tanggapan dari sisi yang lainnya. Ya. Yang pertama, ada semacam paradoks kapasitas fiskal dan ilusi efisiensi. Ya. Kementerian terjebak dalam anomali tata kelola keuangan. Ya. Pada laporan keuangan 2025 tercatat adanya pagu yang diblokir seperti yang tadi disampaikan baik oleh Pak Ferdi maupun oleh Ibu Kori, Bu Dewi, ya, 124 triliun. Namun di sisi lain kementerian menerima injeksi anggaran belanja tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi, ABT yang masif untuk tahun 2026 sebesar 57,7 T. Peningkatan drastis ini bukan sekedar angka melainkan sebuah lompatan institusional yang sangat berisiko runtuh, rubuh dan gagal jika fondasi serapan anggarannya masih tersandra dengan bottlenecks administratif. Itu yang sering muncul ke permukaan menjadi kendala-kendala. Kemudian yang kedua, saya lihat adanya kekosongan arsitektur hukum siber dalam digitalisasi masif. Dan ini akan menjadi domain Pak Wamen, Pak Atif, ya. Alokasi sebesar 9 triliun dari ABT 2026 didedikasikan untuk digitalisasi pembelajaran yang mencakup perangkat interaktif dan inovatif kecerdasan artifisial. Infrastruktur raksasa ini dibangun secara agresif tanpa didampingi oleh kerangka hukum perlindungan data yang memadai. Mengintegrasikan jutaan profil, perilaku, dan nilai anak bangsa ke dalam ekosistem digital tanpa mitigasi privasi adalah jalan pintas menuju eksploitasi data dan penundukan pendidikan pada bias algoritma. Ini saya sampaikan pada saat membahas SDI. Nah, yang ingin sampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata kelola penyerapan anggaran. Dengan adanya presiden pagu yang diblokir 124 triliun pada 2005, jaminan tata kelola komprehensif seperti apa yang telah disiapkan oleh kementerian agar injeksi dana masif 57,7 2026 tidak kembali berujung pada kelumpuhan administratif dan benar-benar mendarat pada sasaran pendidikan yang kita tahu sangat krusial. Kemudian yang kedua, mitigasi bias algoritma dan perlindungan data. Di tengah invasi digitalisasi pendidikan senilai 9 triliun yang mencakup pemanfaatan kecerdasan artifisial, di mana letak arsitektur hukum yang melindungi privasi siswa kita? Bagaimana kementerian memastikan instrumen AI tidak melahirkan bias algoritmik yang mendiskriminasi profil belajar anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke? Dan yang terakhir, restorasi ruang gerak pendidik. Apakah integrasi sistem e-kinerja ini secara empiris telah tervalidasi mampu melepaskan beban ganda para guru, atau ini hanyalah bentuk kerangkeng birokrasi baru? Kita harus memastikan sistem ini mengembalikan otoritas penuh guru di kelas, bukan mengubah mereka menjadi mesin klerikal yang kehabisan waktu untuk membangun karakter siswa. Karakter siswa sekarang ini menjadi alarm pendidikan. Sudah sedemikian rupa kronis, dan ini tentunya memerlukan satu perhatian yang lebih khusus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sekarang beri kesempatan kepada pimpinan Pak Lalu. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menteri yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Pak Wamen, Bu Sekjen, dan seluruh dirjen yang hadir, beserta seluruh jajaran. Tadi teman-teman sudah banyak mengulas serta memberikan pandangan terkait dengan LHP BPK untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2025. Nah, saya hari ini di luar konteks itu sebenarnya Pak Menteri, tapi saya ingin menyampaikan bahwa serapan anggaran memang sangat perlu dioptimalkan kembali. Predikat WTP juga menjadi hal yang sangat tidak mudah untuk dipertahankan. Tadi Pak Perdi juga sudah mewanti-wanti agar jangan asal Bapak senang. Nah, itu saya sih sepakat juga sama Pak Perdi. Maksud saya, percuma kita WTP tetapi ternyata masih menyisakan persoalan. Nah ini. Jadi jangan sampai kita memiliki predikat WTP tetapi persoalan tetap muncul. Tapi saya meyakini di bawah komando Pak Menteri, insya Allah Kemdikdasmen baik-baik saja. Nah, yang kedua, terkait dengan ABT untuk tahun anggaran 2026, mudah-mudahan bisa terserap semua juga ini. Karena ini kan jumlahnya nggak sedikit. Kemudian mungkin nanti di rapat berikutnya kita perlu mengulas Pak Menteri, terutama tentang studio guru, kemudian bantuan buku tulis dan sebagainya. Nah, ini penting agar sosialisasi terhadap program ini yang tadinya di rapat sebelumnya kita tahu bahwa bantuan buku tulis kemudian studio guru ini kan dianggarkan di tahun 2027. Nah, di ABT dapat anggaran ya alhamdulillah bisa sudah dimulai dari hari ini, termasuk sekolah terintegrasi. Nah, revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden ya tentu mudah-mudahan ini juga bisa terlaksana. Nah, termasuk revitalisasi ini Pak Menteri, saya ingin menyampaikan ini keluhan aja sebenarnya dari tidak teman Komisi 10 ini di lapangan. Keluhan yang arahnya sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Nah, dari temuan yang didapat teman-teman di lapangan bahwa revitalisasi ini kan tujuannya baik untuk mempersiapkan sarana dan prasarana itu sebaik mungkin agar siswa-siswi kita nyaman, aman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, beberapa masukan yang masuk ke kami adalah terkait dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Ketika sekolah membutuhkan ruang belajar, tetapi dikasihnya yang lain. Nah, ini yang perlu menjadi koreksi juga. Nah, saya tidak tahu apa persoalannya, di mana, apakah kita kekurangan anggaran atau seperti apa. Nah, ini mohon menjadi bahan evaluasi saja. Jadi kami tidak menyalahkan, tetapi paling tidak ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, termasuk sosialisasinya mungkin lebih dimasifkan, tidak hanya revitalisasi, tetapi juga program-program yang lain seperti studio guru, bantuan buku tulis dan sebagainya. Nah, kemudian Pak Menteri, kita masih punya PR, yaitu bagaimana menuntaskan persoalan guru ini. Saya sangat salut, sangat senang ketika Pak Menteri punya inisiatif kemarin berdiskusi dengan pimpinan DPR, kemudian mengusulkan langkah-langkah yang cepat terhadap penanganan 560.000 lebih guru yang kita hari ini kekurangan guru. Nah, tentu kami di Komisi 10 sangat mendukung langkah itu dan terus digencarkan lagi Pak Menteri, karena informasi yang kami terima ini lagi-lagi kita terkendala anggaran. Kalau alasan kita ini selalu terkendala anggaran, ini nggak akan selesai-selesai. Jadi bila perlu kita sama-sama cari ini berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan 560.000 guru, kemudian
paruh waktu kita yang 200-an ribu ini kita mau apain? Karena ini resah semua guru-guru kita, terutama yang paruh waktu. Paruh waktu sampai hari ini masih resah. Apakah umur mereka hanya sampai Desember atau diperpanjang lagi? Nah ini. Nah oleh sebab itu saya berharap 2026 ini sebelum Desember kita tuntaskan persoalan guru ini, supaya PR terhadap guru ini memang harus bisa selesai dan ada jalan keluar. Paling tidak kalau tidak 560.000, ya sudah berapa tahun ini kita tuntaskan berapa? Apakah 200.000, apakah 300.000? Tapi kalau 500 ribuan itu saya tidak optimis tahun ini bisa kita tuntaskan, tapi minimal progresnya ada. Nah, mohon nanti Pak Menteri dihitung secara cermat lagi berapa sebenarnya kebutuhan anggaran kita untuk P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, karena di Undang-Undang ASN itu kan tidak mengenal istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu. Yang ada di situ disebut ASN terdiri dari PNS dan P3K. Nah, ini kan cara-cara kolonial aja sebenarnya untuk mensiasati supaya tidak jadi masalah dulu ini. Yang seperti itu. Tapi ternyata menjadi masalah sekarang. Dan jadi beban itu ya Pak Menteri sebenarnya dengan teman-teman. Nah, kemudian ada lagi masukan, tarik saja manajemennya ke pusat. Nah, ini kan juga barang nggak mudah ini. Kalau kita tarik semua manajemennya ke pusat, belum tentu. Guru di NTT mau dipindah ke Aceh, Bu. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama cari solusi yang paling tepat untuk menuntaskan persoalan guru. Kami salut, kami acungi jempol itu langkah Pak Menteri beserta seluruh jajaran kemarin berinisiatif mencari solusi. Walaupun di pihak sebelah seperti Kemenpan, BKN itu saya lihat ogah-ogahan, Pak. Ogah-ogahan gitu. Bahkan saya pernah sampaikan dalam satu diskusi dengan teman-teman di Komisi 2, saya bilang kalau memang Menpan dan BKN tidak mau ngurus guru, ya anggarannya mana sini? Kembalikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, biar guru ini mulai dari pengangkatan segala macam formasi yang mengurus adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau mereka ogah-ogahan, Pak. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak ogah-ogahan ini untuk mengurus, karena ini menjadi persoalan. Saya berharap kalau urusan guru ini tuntas, maka Pak Prabowo, Presiden kita itu bisa kita nobatkan sebagai Bapak Guru Indonesia, Pak Menteri. Tapi tuntaskan ini dulu. Tuntaskan yang 560.000 kebutuhan kita. Nah, ini harus kita kasih atau ingatkan teruslah kepada pemerintah supaya persoalan ini bisa tuntas. Nah, terakhir Pak Menteri, ada beberapa laporan juga masuk ke kami terkait dengan masihnya kekerasan terjadi di sekolah. Nah, surat Permendikdasmen 12/2026 itu sangat bagus sekali Pak Menteri terkait dengan MPLS. Tapi hari ini saya dapat informasi di Sumatera Barat masih terjadi ancaman bom lagi seperti yang terjadi di sekolah kita di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nah, ini mohon dicek persoalannya apa sehingga kita bisa antisipasi hal-hal seperti ini. Jangan sampai nanti siswa-siswi kita hanya karena ancaman, apalagi bulian dan kekerasan masih kerap muncul, sehingga mereka malas atau tidak berani datang ke sekolah. Saya rasa begitu, tetap semangat Pak Menteri. Ini capaiannya sudah bagus, tinggal kita sama-sama memperbaiki atau mengevaluasi yang masih kurang.